ASEAN Literasi Festival baru saja digelar di Jakarta pada bulan Agustus lalu. Acara ini digelar untuk meningkatkan minat baca di masyarakat kalangan ASEAN. Nah, sekarang saya bersama dengan Denny, atau lebih akrab disapa dengan Denok ya. Iya. Denok, apa kabar? Kabar baik, Kak. Kabar baik. Nah, Denok ini adalah salah seorang penggagas perpustakaan keliling. Iya. Dengan beberapa orang temannya, dia berkeliling dengan sepeda ontel membawakan buku-buku di beberapa desa dari Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten hingga Jawa Tengah. Betul ya? Betul, Denok, betul. Ya? Denok, awalnya kenapa kamu akhirnya tergerak nih? Pokoknya aku harus membawa buku-buku ini ke kampung-kampung itu. Tergeraknya apa ya? Kayak panggilan jiwa gitu, Kak. Bisa sampai ke kampung-kampung dan kita pun tidak tahu itu nama kampungnya apa. Sampai nyasar-nyasar kan. Bisa berjumpa sama kawan-kawan di daerah-daerah. Sampai ketemu salah seorang warga yang mau menampung kita buat istirahat kan gitu. Kamu kenapa membawa buku? Kan banyak yang bisa dilakukan. Kamu bisa bakti sosial, bisa membangun sanitasi, misalnya. Kenapa buku yang kamu pilih? Buku, aduh gimana ya? Bingung ya kalau diceritain ya. Nggak apa-apa, ceritain aja. Ceritain aja ya. Sebab apa ya, kalau ya itu, dari kota itu udah kalah sama gadget, Kak. Jadi minat baca itu apa ya, kurang, enggak, sedang lah ya. Tapi lebih banyak itu di kampung-kampung yang minat baca itu, yang lebih apa, yang lebih antusias, dan kita pun lebih semangat. Terus kita bisa berbagi ilmu, tukar pikiran kan. Hidup sederhananya itu yang kita nikmatin kan kalau di kampung gitu. Jadi kesederhanaan, Nah, membaca yang kamu rasa jauh lebih besar kalau di kampung, makanya kamu berniat membawa buku. iya. Bukan membangun sanitasi atau infrastruktur atau apa gitu, Iya. tapi buku, karena Buku. kesederhanaan itu berangkatnya gitu ya, Denok. Benar, Kak. Oke. Itu waktu itu kamu berapa orang? 2 orang saya. 2 orang. Saya sama Ipin. Kamu dan Ipin. Ipin ini siapa? Teman. Sahabat, kawan sejalan, Kawan yang sejalan. satu pemikiran. Awalnya ngajak Ipin di mana tuh? Kan Awalnya, gampang. iya, bener itu, nggak gampang itu. Awalnya pas Jambore Perpustakaan Daerah, kita ada yang namanya itu parade, apa ya namanya, sepeda baca. Parade Dari sepeda baca. ya dari Taman Baca Balaraja kita buat apa, buat ilustrasinya dari sepeda, bawa buku, jalan. Nah, di situ kita terinspirasi bahwa apa, alangkah indahnya kita bawa buku terus sampai ke kampung-kampung yang jauh dari kota. Nah, di situ kita obrolin, selesai acara itu, terus ketemu Ipin di Taman Baca Balaraja, kita ngobrol. Ayo Pin, gimana? Kamu mau nggak dampingin saya? Tapi kita minta izin dulu sama orang tua. Oh iya. Sebab ini perjalanan bukan sehari 2 hari. Kita itu bisa sampai ke apa, ke daerah-daerah, malah luar kota. Dan akhirnya pas tanggal 1 kita minta izin, bikin surat jalan dari teman-teman Taman Baca atau dari relawan yang lainnya, dari OI juga kita bikin surat jalan biar ada biar kita, identitas kita jelas bahwa sepeda baca keliling ini ternyata legal dari teman-teman Balaraja yang ada di Kabupaten Tangerang gitu. Akhirnya tanggal 2 kita setar dari Balaraja, tuh jam 10 pagi, dan didampingi oleh teman-teman Taman Baca Balaraja
sampai teman-teman dari relawan-relawan, Koramil, kepolisian sampai ke kecamatan. Kita setar jam 10 siang sampai di daerah Cikupa itu perjalanan kita agak terhambat, bawa buku itu jatuh di tengah jalan gitu. Jatuh. Iya. Pecah pokoknya itu boxnya itu. Kita lama juga di situ, kita benerin dulu rapi-rapi, istirahat di masjid dekat pasar Cikupa, dan akhirnya habis maghrib itu kita baru start lagi istirahat di Jati Uwung, di teman-teman Noi. Ternyata pas paginya itu luar biasa, minat baca di gang situ aja yang di belakang hotel nelayan itu lumayan ternyata. Jadi itu yang memicu kamu buat semangat terus. Nah, terus lagi gitu itu ya? Ternyata dari situ ya. Dari situ. Oh, Oke. Dari situ itu berapa lama kamu persiapan dari sebelum bikin bukunya, bikin isinya? Berapa? Seminggu. 1 minggu. 1 minggu itu. Begitu kamu punya ide, kamu ngomong sama teman kamu, Ipin, terus kamu persiapan itu 1 minggu. 1 minggu kamu itu jalan. sampai saya jalan gitu. Dan nggak sulit sih kalau bikin surat jalan. Terus dari buku pun kita kan ada di Taman Baca Blaraja, kita minta izin sama teman-teman, boleh nggak kalau ya dipinjam dulu, saya bawa di sepeda ini. Dan akhirnya kata teman, ya udah silahkan katanya, bagus kok ya, gitu. Jadi ini berangkat dari ide aja ya. Iya. Kamu pengen orang-orang tuh membaca aja, sesederhana itu ya. Iya. Ini dari ide yang sangat sederhana ternyata membuahkan hasil yang cukup panjang ya. Kamu bisa sampai Jawa Tengah dengan sepeda itu sesuatu yang luar biasa, bawa buku lagi ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan ngobrol lebih dalam lagi dengan Denok setelah pariwara. Orang kaya akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan dan kemana harta itu dia pergunakan. Ada yang pengen jadi miskin? Termasuk orang kaya. Hilangkanlah kekayaan kami dan jadikanlah kami orang miskin. Kagak. Dan yang miskin beneran. Gak bisa saya dipinjemin beras bang? Enggak. Seliter aja deh bang. Enggak. Sekepel bang. Enggak ya enggak. Assalamualaikum. Dikejar rezeki di Antv. Serial romantis terbaru Antv. Kesederhanaan Rosni yang mengabdikan diri di panti asuhan dibenci sang ibu yang selalu mementingkan kemewahan. Dan kehadiran Sidar yang berusaha mengubah hubungan mereka tidak direstui sang ibu. Jamai Raja di Antv. Jadi saksi kebesaran Tuhan. Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup menerima murkanya Allah. Pekerjaan yang penuh tantangan. Dan juga mempertahankan cintanya. Kalau nanti Allah memang berkehendak untuk menjodohkan kita, semoga di antara kita nggak ada yang berselingkuh ya. Jodoh wasiat Bapak. Di Antv. Dua karakter yang sangat bertolak belakang. Rohaya si gadis tomboy. Si Ayah main bola. Dan Anwar yang kemayu. Lu ikutan main bola sama Rohaya sama teman-teman nih. Saja dia pakai, pasti dia ingat Anwar. Rahaya. Sengaja dijodohkan orang tua mereka. Siapa tahu kalau udah dijodohin tuh ya, sifatnya jadi ketuker. Masa kecil-kecil mikir jadi manten? Di Antv. Pesona yang membuatku ingin selalu di dekatmu. Inilah getaran cinta yang mengubah segalanya. Madubala
Di Antv, terlahir dari sebuah perkampungan terpencil, sengaja diubah sang ibu menjadi buruk rupa, sehingga menjadikannya bagai mutiara di dalam lumpur, demi mendapatkan kehidupan lebih baik. Namun di balik kelusuhannya, terdapat paras cantik rupawan. Nakusya. Di Antv, niat Nadine menyelamatkan dari pengaruh jahat. Bang Rizal sudah terkena pelet dan perindu. Aku nggak akan pernah maafin kamu. Astagfirullahaladzim. Justru membuat identitasnya hampir terbongkar. Apakah kamu sudah punya keputusan untuk pindah kerja di perusahaan Papa? Lo itu udah ngerebut semuanya dari gue. Nadine. Di Antv. Lu nggak trauma sama orang India lagi, nanti disakitin lagi. Ini satu episode ini gue bahaya nih. Facebookers. Di Antv. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Desa Dewi, masih dengan Denok, berbicara seputar perpustakaan sepeda keliling. Iya. Atau apa nih sebutannya? Sepeda baca keliling Nusantara. Sepeda baca keliling Nusantara. Ini dari patenin belum nih namanya? Namanya, wah, udah itu. Udah ya? Cuma baru sampai Yogyakarta kan. Kemarin itu di daerah Gunung Kidul kemarin. Dari kita awal setar itu tanggal 2 sampai ke sampai perjalanan itu di setiap daerah kita mampir-mampir, dan akhirnya kita berjumpa sama teman-teman yang di Cirebon, Jagapura. Itu di situ kita punya ide lagi. Ayo kita gelar buku di alun-alun, taman alun-alun Jagapura. Itu saya udah masuk ke situ tuh udah pas puasa, kita udah masuk puasa itu, dan kita lebaran pun nggak pulang. Lebaran Idul Fitri pas 2016 itu, iya, tidak pulang sebab orang rumah gimana tuh? Paling kita komunikasi aja, Kak. Tapi orang rumah udah, karena sudah memang perginya sudah izin. Iya. Orang rumah juga nggak apa-apa tuh. Nggak Ibu apa-apa. nggak marah-marah. Udah izin kan? Sebenarnya pengen pulang. Iya, tapi ya itu kita dari faktor biaya tidak punya. Ya sudahlah. Kita pihak komunikasi aja udah alhamdulillah, tapi kan tetap yang namanya orang tua pasti sedih ya. Anaknya nggak ada di rumah pas lebaran. Ya udahlah, kata saya, doain aja, mudah-mudahan saya selamat sampai tujuan dan mimpi saya pun terwujud gitu. Kamu memang target dari awal mau sampai Jawa Tengah? Nggak, tadinya targetnya itu sampai ke Lombok, cuma targetnya Lombok, ya. Sampai ke Lombok. Oke, itu dari Balaraja sampai ke Cirebon tuh berapa lama? Itu hampir berapa ya? 2 bulan itu. Kamu 2 bulan? Iya, Goes 2 bulan. hari itu berapa? Iya. Itu kita start dari pagi. Jam berapa kira-kira? Jam setengah 7. Setengah 7 pagi. Setengah 7 pagi. Istirahat, break jam 9. Terus buku ya. Gelar buku sambil istirahat. Kita jam 1 lanjut lagi jalan gitu. Nanti kita istirahat malamnya itu paling sampai jam setengah 6 kita udah istirahat. Oh, jadi kalau malam kamu berhenti? Berhenti gitu. Berhenti, besok pagi baru goes lagi. Saya takut bisnya. Ngeri-ngeri bisnya, ya, waduh. Ya. Kalau malam bisa kenceng-kenceng semua soalnya itu. ya. Iya, betul. Terus ini dari kamu jalan sepanjang perjalanan ini, makan gimana tuh, ya dok? Makan. Kamu berangkat bawa nggak sih sebetulnya?
Bawa duit cuma 20.000. Kamu uang 20.000. Ipin punya berapa itu? Sama kalau nggak salah 20.000 juga itu. 20.000. Cuma kita alhamdulillah ada aja sih kalau yang namanya di jalan milik mah yang Allah mah maha tahu gitu. Makan nggak makan yang penting kita mimpi kita kan terwujud. Demi hitungannya saudara-saudara kita yang ada di sana dan mimpi kita pun ibaratnya bisa sampai ke mereka gitu. Kamu jadi makan gimana, Pin? Makan. Minum deh. Minum, kalau minum banyak ya kita bisa di warteg minta. Bu, minta minum ya, kita bawa botolnya. Udah paling gitu. Kadang dia nanya mau pada kemana ini? Enggak, kita paling mau jalan-jalan aja, Pak. Oh gitu ya. Kayaknya ini dari jauh. Iya. Udah pada makan belum? Belum. Alhamdulillah ada aja milik cadangan gitu. Ya. Ada yang ngasih gitu. Kamu ingat nggak dalam waktu kamu dari 6:30 berangkat sampai jam 9 itu kamu ada berapa tempat yang kamu singgahi? Atau sampai jam 6 itu ada berapa tempat? Satu hari itu ada targetnya sih? Enggak. Kita tergantung tergantung capeknya kita. Kalau kita udah capek udah kita istirahat di sini gitu. Gitu. Kalau udah capek udah istirahat. Menarik ya. Menarik sekali ya pemirsa. Ini memang kamu nggak ada tujuan sampai Lombok sebetulnya, tapi perjalanan kamu nggak ada ntar mau gimana tuh kamu nggak ada bayangan sama sekali. Wah, nggak ada. Niat kita baik pasti jalannya baik. Wah, salah satu yang harus kita ingat nih. Kalau jalannya baik, niatnya baik pasti jalannya baik. Pasti jalannya baik. Jadi kamu dari total tuh dari Kabupaten Tangerang, Balaraja sampai Gunung Kidul ya? Iya. Itu berapa lama? 4 bulan itu. 4 bulan kamu goes setiap hari? Iya. Ada liburnya nggak? Hari Minggu deh libur gitu? Ada. Kita nggak selalu goes, kita tuh standby itu di Taman Baca Jagapura itu hampir 1 bulan. Oh. Jadi kita buat nanemin rasa rasa memiliki kampung halaman buat orang-orang situ. Jadi ayolah, saya aja peduli dari jauh, masa kamu kampung sendiri kamu nggak peduli kan gitu. Ayo, kalau buat soal taman baca, buku saya aja dulu pakai. Setelah berjalan, nanti soal buku-buku saya minta kiriman dari teman-teman di Taman Baca Balaraja. Akhirnya Taman Baca Jagapura itu berjalan, dan teman-teman di Taman Baca Balaraja saya telepon sama Kak Jabeng, tolong kirimin buku di Taman Baca Balaraja buat teman-teman di Taman Baca Jagapura. Itu pas Lebaran 3 hari dikirimin, dititipin sama teman-teman pencinta alam yang mau naik ke Gunung Cerme kan. Akhirnya saya ngambilnya itu di Majalengka itu, Kak. Ngambil buku satu bungkus TV itu. Iya. Perjalanan pun kita sampai mau dibegal. Ya, malam itu dari jam berapa? Dari jam 2 kita setar di Cirebon, di Taman Baca Jagapura sampai ke Majalengka itu subuh. Kita mau ngambil buku itu, perjuangannya emang luar biasa. Cuma ya itulah, kita apalagi ya, kalau buat kebaikan sampai dimanapun saya tetap hitungannya jangan pantang menyerah, ayo ambil ke sana sama teman-teman kan. Akhirnya kita 2 motor itu pulang lagi, dan teman-teman di sana pun senang gitu kan. Wah, luar biasa perjuangannya. Dan akhirnya itu kita sampai Lebaran ke seminggu baru kita start jalan lagi. Sepeda. Sebab teman-teman yang di Taman Baca Jagapura itu udah bisa berjalan gitu, udah bisa berjalan. Oke, ini kita mau cerita lagi nih dari Jagapura sampai ke
ini ya, Gunung Kidul ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di bincang-bincang ini setelah pariwara. Orang kaya akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan dan kemana harta itu dia pergunakan. Ada yang pengen jadi miskin? Termasuk orang kaya. Hilangkanlah kekayaan kami dan jadikanlah kami orang miskin. Kagak! Dan yang miskin beneran. Gak bisa saya dipinjemin beras bang. Enggak. Seliter aja deh bang. Enggak. Sekepel bang. Enggak ya enggak. Assalamualaikum. Dikejar rezeki di Antv. Serial romantis terbaru Antv. Kesederhanaan Rosni yang mengabdikan diri di panti asuhan dibenci sang ibu yang selalu mementingkan kemewahan. Dan kehadiran Sidar yang berusaha mengubah hubungan mereka tidak direstui sang ibu. Jamai Raja di Antv. Jadi saksi kebesaran Tuhan. Sesungguhnya tidak ada satu makhluk pun yang sanggup menerima murkanya Allah. Tolong saya. Pekerjaan yang penuh tantangan. Innalillahi. Dan juga mempertahankan cintanya. Kalau nanti Allah memang berkehendak untuk menjodohkan kita, semoga di antara kita nggak ada yang berselingkuh ya. Sayang. Jodoh wasiat Bapak. Di Antv. Dua karakter yang sangat bertolak belakang. Rohaya si gadis tomboy. Si Ayah main bola. Dan Anwar yang kemayu. Lu ikutan main bola sama Rohaya sama teman-teman nih. Saja dia pakai, pasti dia ingat Anwar. Rahaye. Sengaja dijodohkan orang tua mereka. Siapa tahu kalau udah dijodohin tuh ya, sifatnya jadi ketuker. Masa kecil-kecil mikir jadi manten? Di Antv. Pesona yang membuatku ingin selalu di dekatmu. Inilah getaran cinta yang mengubah segalanya. Madubala di Antv. Terlahir dari sebuah perkampungan terpencil, sengaja diubah sang ibu menjadi buruk rupa, sehingga menjadikannya bagai mutiara di dalam lumpur, demi mendapatkan kehidupan lebih baik. Namun di balik kelusuhannya, terdapat paras cantik rupawan. Nakusya di Antv. Niat Nadine menyelamatkan dari pengaruh jahat. Bang Rizal sudah terkena pelet dan perindu. Aku nggak akan pernah maafin kamu. Astagfirullahaladzim. Justru membuat identitasnya hampir terbongkar. Apakah kamu sudah punya keputusan untuk pindah kerja di perusahaan Papa? Lo itu udah ngerebut semuanya dari gue. Nadine di Antv. Lu nggak trauma sama orang India lagi, nanti disakitin lagi. Ini satu episode ini gue bahaya nih. Facebookers di Antv. Kembali lagi dengan saya Desta Dewi, masih berbincang-bincang dengan Denok seputar apa tadi, taman Baca. sepeda baca keliling Nusantara. Keliling Nusantara. Denok, dari Jagapura kamu ngambil buku untuk teman-teman di perpustakaan Jagapura itu, kamu bilang mau dibegal. Gimana tuh ceritanya? Masa sepeda dibegal? Oh, motor ya? Motornya itu ya, pas ngambilnya itu kita dari malam-malam jam 2 ya udahlah, itu mungkin kan halangan buat kita, tapi alhamdulillah sih selamat gitu.
Dibegal tuh buat gimana teman-teman. maksudnya? Tiba-tiba ada motor hadang Enggak, kamu atau? itu ranting-ranting pohon di tengah jalan, ternyata di sampingnya banyak orang. Tiba-tiba ada banyak ranting pohon di Iya. tengah jalan, foto sampai banyak orang. Iya. Ternyata nggak sendiri ya Enggak, begal itu iya. ya. Itu Kita berempat itu. Akhirnya kita singkirin duluan ranting-ranting itu di tengah jalan, kita turun. Dan ternyata di situ ada salah satu orang yang kenal. Gitu, udahlah, teman-teman itu, udah ayo kita lanjutin, ya udah lanjutin, nggak usah dibahas yang kayak begini mah, kata dia. Emang kita niatnya mau ngambil ke sana kok, apa buku itu ke Majalengka, ya udah. Akhirnya jalan ke sana, kita sampai Majalengka itu pos pendakian itu jam 5 subuh itu. Oh, kamu berangkat dari jam 2 sampai jam 5? Iya, lumayan kan dari Cirebon ke Majalengka itu Kak, lumayan jauh itu. Dari pos pendakian yang mau ke Gunung Ciremai, akhirnya kita arah pulang. Udah diambil bukunya, dititipin sama teman-teman pencinta alam. Wah, saya banyak-banyak terima kasih kan buat teman-teman. Akhirnya kita pulang lagi ke Taman Baca Jagapura, dan teman-teman Jagapura, wah luar biasa perjuangan kalian katanya, sampai ada halangan pun kalian masih bisa, hitungannya apa, masih nggak luntur lah, selamat, nggak luntur semangatnya. Makanya udahlah, mungkin kan ini jalannya kita kan. Akhirnya malam itu kita gelar buku lagi malam-malam. Kalau kita setiap gelar itu setelah selesai sholat isya. Oh, gitu. itu di mana biasanya kamu? Itu di alun-alun Taman Baca Jagapura itu. Nggak mungkin setiap berhenti kan ada alun-alun. Iya. Pokoknya di mana di situ ada tempat ramai, kira-kira banyak orang gitu. Iya. Kamu gelar. Iya. Targetnya apa sih sebenarnya? Targetnya anak-anak atau remaja, atau di mana kamu lihat remaja ramai atau anak-anak ramai atau ibu-ibu gitu? Umum sih Kak. Kita siapa aja yang hitungannya apa, lingkungan itu rame sama anak-anak dan bagus, antusias, ya udah ayolah kita bareng-bareng di sini gelar buku. Kita minta izin kan pastinya sama orang wilayah situ, ya udah nggak apa-apa ya. Niat kamu bagus kok, baik ya. Alhamdulillah pas lebaran ke seminggu itu ya, teman-teman udah bisa lancar tuh ngelola taman baca yang di Jagapura itu, dan kita izin pamit buat goes lagi, lanjutin perjalanan. Wah, mereka terharu. Aduh, saya di situ sempat apa ya, sama Ipin, wah udahlah, mungkin kan ada waktunya kita bakalan singgah lagi di sini. Perjalanan rasanya udah erat, udah benar-benar kayak keluarga banget kan. Akhirnya kita lanjut perjalanan sampai ke Batik Truswe, kita janjian. Cirebon. Janjian sama Kang Dedi. Itu dia seniman Cirebon yang masih menggiati perahu otok-otok. Perahu otok-otok sampai toko-toko apa namanya, topeng itu, tari topeng, banyaklah dia, keren pokoknya, menginspirasi buat teman-teman. Dan di situ kita nginep semalaman. Ipin sakit itu. Iya, dia panas dingin dia. Waduh, akhirnya ketemu sama Kak Dania, dia apa, memiliki tempat batik ya. Terus pengrajin batik dia. Dia bisa apa, bisa peduli sama kita. Wah, terima kasih banyak itu buat Kak Dania. Ipin pun pas malam itu bisa apa, bisa sembuh kembali kan, dibawain obat sama dia, baik banget itu. Dan alhamdulillah besok paginya kita lanjut goes ke Goa Sunyaragi itu. Oh iya.
Gua Sunyaragi dan ketemu nasi di Cirebon itu ketemu teman-teman BPKW Cirebon dan bisa silaturahmi kan. Kita belajar sejarah di situ sama teman-teman dan akhirnya diajak ke keraton Kasepuhan ke Cirebonan. Iya, belajar tari topeng. Terus banyak yang kita pelajarin di sana, terus sampai ke Kanoman kan. Di situ kita lama juga, hampir seminggu di Gua Sunyaragi itu di BPKW Cirebon itu. Akhirnya kita lanjut lagi ke Kanoman. Kita ketemu sama Kang Cepi. Siapa Kang Cepi? Kang Cepi itu apa ya yang dibilang kalau teman-teman tuh suhunya Oi Cirebon. Terus kita silaturahmi ke sana, banyak menginspirasi juga, motivasi saya. Perjalanan kamu itu jangan sampai terlewatkan soal dokumentasi atau catatan setiap hari kamu itu ngapain, itu bakalan buat dokumentasi nanti setelah selesai misi kalian gitu. Kayaknya kamu banyak banyak juga dibantu sama teman-teman dari OI gitu. OI ini apa sih sebetulnya? OI. Mungkin pemirsa di rumah ada yang nggak tahu deh. OI itu yang dibilang ormas orang Indonesia yang yang mencintai Iwan Fals. Kayak fanbase. Iya, kayak gitu. Oh, jadi kamu sepanjang perjalanan tuh ada tidur di base camp? Ada tidur di base camp. Ada tidur di pom bensin. Pom bensin, ya ampun. Ada tidur di mana lagi? Hotel bintang. Hotel itu Kuda Laut. Di hotel? Itu Hotel Kuda Laut, pom bensin. Oh, Hotel Kuda Laut, pom bensin. Terus ada tidur di masjid mungkin? Ada. Kamu tidur di mana-mana, tapi ada nggak sih orang yang menampung kamu selama perjalanan? Mungkin tidur di tempat saya aja deh, gitu, di Pak RT mungkin. Banyak sih, banyak. Oh, banyak juga ya? Iya. Cuma kadang kita nggak mau ngerepotin. Udah, nanti ada saatnya lah kita mampir lagi kan. Akhirnya kita habis dari Keraton Kanoman lah gitu ya. Udah kita jalan pagi-pagi sampai ke perbatasan antara Cirebon sama Brebes, itu Jawa Barat sama Jawa Tengah ya. Udah ada yang nunggu ternyata teman-teman Brebes di sana. Akhirnya kita mampir lagi di Brebes. Itu berapa hari ya? 1 hari doang. 1 hari aja? 1 hari. Kita buka workshop. Itu robot dari korek bekas. Dan kita gelar buku di situ. Teman-teman di situ ternyata antusiasnya luar biasa. Sangat menginspirasi kata teman-teman. Berapa orang sih biasanya kalau kamu buka gelar buku tuh berapa orang sih yang mampir untuk baca? Ya 2 atau 5 orang aja kita udah udah senang, nambah semangat lagi gitu. Paling banyak berapa orang? Waduh, bingung ya. Ada 20 orang lebih kali ya. Iya. Itulah kadang rasa lelah pun terbayar dengan banyak yang baca buku. Banyak yang makin menarik nih pemirsa perjalanannya Denok untuk berkeliling dengan sepeda membawakan buku. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara yang berikut. Orang kaya akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan dan kemana harta itu dia pergunakan. Ada yang pengen jadi miskin? Termasuk orang kaya. Hilangkanlah kekayaan kami ya, dan jadikanlah kami orang miskin ya. Kagak! Dan yang miskin beneran. Gak bisa saya dipinjemin beras bang. Enggak. Seliter aja deh bang. Enggak. Sekepel bang. Enggak ya enggak. Assalamualaikum. Dikejar rezeki di Antv. Serial romantis terbaru Antv.
Kesederhanaan Rosni yang mengabdikan diri di panti asuhan dibenci sang ibu yang selalu mementingkan kemewahan. Dan kehadiran Sidharth yang berusaha mengubah hubungan mereka tidak direstui sang ibu. Jamai Raja di ANTV. Jadi saksi kebesaran Tuhan. Sungguhnya tidak ada satu makhluk pun yang sanggup menerima murkanya Allah. Pekerjaan yang penuh tantangan. Dan juga mempertahankan cintanya. Kalau nanti Allah memang berkehendak untuk menjodohkan kita, semoga di antara kita nggak ada yang berselingkuh ya. Sayang. Jodoh Wasiat Bapak. Di ANTV. Dua karakter yang sangat bertolak belakang. Rohaya si gadis tomboy. Si Ayah main bola. Dan Anwar yang kemayu. Lu ikutan main bola sama Rohaya sama temen-temen nih. Saja dia pakai, pasti dia inget Anwar. Rahaye. Sengaja dijodohkan orang tua mereka. Siapa tahu kalau udah dijodohin tuh ya, sifatnya jadi ketuker. Masa kecil-kecil mikir jadi manten? Di ANTV. Pesona yang membuatku ingin selalu di dekatmu. Inilah getaran cinta yang mengubah segalanya. Madubala di ANTV. Terlahir dari sebuah perkampungan terpencil, sengaja diubah sang ibu menjadi buruk rupa, sehingga menjadikannya bagai mutiara di dalam lumpur, demi mendapatkan kehidupan lebih baik. Namun di balik kelusuhannya, terdapat paras cantik rupawan. Nakusya di ANTV. Niat Nadine menyelamatkan dari pengaruh jahat. Bang Rizal sudah terkena pelet dan perindu. Aku nggak akan pernah maafin kamu. Astagfirullahaladzim. Justru membuat identitasnya hampir terbongkar. Apakah kamu sudah punya keputusan untuk pindah kerja di perusahaan Papa? Lo itu udah ngerebut semuanya dari gue. Nadine di ANTV. Lu nggak trauma sama orang India lagi, nanti disakitin lagi. Ini satu episode ini gue bahaya nih. Facebookers di ANTV. Kembali lagi dengan saya Desta Dewi, masih berbincang dengan Denok seputar perpustakaan kelilingnya nih ya, Denok ya. Denok, kamu kan perjalanan itu panjang sekali. Siapa sih orang-orang yang berperan membantu kamu tentunya selain Oi ya, Oi kan pasti banyak. Mungkin ada pihak-pihak, nggak mungkin lah kamu bisa berdua aja jalan. Iya. Siapa aja tuh? Banyak sih, kadang ada yang dari ada orang yang bawa motor, dia berhentiin saya. Oh iya? Iya. Kenapa berhentiin? Dek, berhenti dulu. Wah, ada apaan nih? Takut dulu Iya, udah saya berhenti. Ada apa, Bu? Ini buat kamu di jalan, bekal bawain es. Oh ya ampun, baiknya. Kata saya, wah terima kasih banyak ini Bu. Iya udah nggak apa-apa. Kamu mau kemana emang? Paling saya mau jalan-jalan Bu. Tapi mereka tahu, walaupun saya bilang begitu tahu. Masa kamu mau jalan-jalan itu ada baca buku gratis, gitu. Kamu tulis di iya. Ya, baca buku gratis. Baca buku gratis, iya. Dan akhirnya, wah udah jalan lagi, kita istirahat, minum, jalan lagi, dan ketemu lagi sama bapak-bapak tua banget. Kadang saya
nggak tega ya, kadang suka inget orang di rumah. Istirahat dulu, Pin. Mungkin si bapak itu butuh ngobrol, dan kita pun capek kan, udah minum bareng gitu. Pak, ini ada air putih, ayo kita minum. Bapak mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Bapak naik apa? Saya jalan kaki dari Banyuwangi. Iya. Jalan kaki. Mau ngapain tujuannya ke Jakarta, Pak? Saya cuma jalan-jalan aja biar awet muda, subhanallah. Bilangnya begitu. Saya sampai bengong aja, biar awet muda, jalan-jalan. Indonesia tuh indah, jangan di rumah aja. Aduh, iya makin semangat aja. Wah, di situ udah, kata saya, ini motivasi kita ini, Pin. Dan kebetulan kan kita dibekelin tuh ya, pas di Jagapura itu ada sarung, kita kasih sarung. Bapak itu dapat nih buat selimut bapak di perjalanan atau buat sholat atau apa ya. Makasih ya, kamu ada saya ya. Kalau yang mantep buku ini dari mana nih? Buku yang kamu bawa untuk dibaca nih dari mana sih asalnya? Iya, dari Taman Baca Belaraja. Ada penambahan, pasti kan ada yang ada. Dari mana aja? Itu kadang dari teman-teman yang kita sering share di media sosial. Bang, mampir ke sini, saya ada buku nih yang buat dibawa di sepeda. Abang, wah iya makasih deh. Mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat ya. Dari awal kamu bawa buku tuh berapa banyak awalnya? Kita itu bawa buku hampir 100 lebih. 100 lebih. Sampai kamu ujung di Gunung Kidul itu ada berapa buku akhirnya yang kamu bawa? Sepanjang perjalanan pasti kan ada tuh. Iya. Dari sosial media tadi kamu cerita ada yang kasih lagi. Itu ada berapa? Wah, nggak kehitung itu. Ada sampai 2 kali lipatnya? Ada. Oh. Jadi kita bagi-bagiin lagi. Jadi ada yang dikasih dari teman-teman kan. Akhirnya ya udah, mereka lebih butuh. Akhirnya kita bagi buat teman-teman yang bergerak di literasi gitu. Alhamdulillah sih teman-teman juga banyaklah yang peduli gitu sama minat baca. Kadang kan di rumah banyak bukunya, kadang diemin aja. Padahal kan orang-orang di daerah-daerah sana kan lebih membutuhkan. Gitu. Ternyata ya sepanjang perjalanan itu bukunya bertambah 2 kali lipat. Saya dengar sepeda kamu lalu ditinggalkan di Gunung Kidul. Betul? Betul. Kenapa tuh? Aduh, itu sepeda di Gunung Kidul ada musibah. Musibah apa? Orang tua saya meninggal, ibu saya gitu. Jadi tapi sempat buru-buru pulang, lebih sempat lihat ibu lah gitu. Itu sebelum ibu meninggal? Oh, waktu sakit itu. Jadi kamu sempat kan? Sempat. Makanya kamu tinggal sepeda di Gunung Kidul. Kamu pulang dulu, nanti kamu akan kembali dan jalan sampai Lombok. Rencananya? Mudah-mudahan sesuai cita-cita kamu ya, sampai Lombok ya. Mudah-mudahan tercapai ya. Denok, aduh, ternyata banyak kisah sedihnya ya, Denok ya. Baik yang pedih-pedihnya dalam sepanjang perjalanan yang kamu niatkan dengan niat baik itu. Ada banyak halangan ya. Banyak, Pak. Kita akan bertanya apa resep rahasianya untuk tetap semangat setelah pariwara yang berikut ini. Orang kaya akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan dan kemana harta itu dia pergunakan. Ada yang pengen jadi miskin? Termasuk orang kaya. Hilangkanlah kekayaan kami dan jadikanlah kami orang miskin. Kagak! Dan yang miskin beneran. Gak bisa saya dipinjemin beras, Bang. Enggak. Seliter aja deh, Bang. Enggak. Sekepel. Enggak ya enggak. Assalamualaikum. Dikejar rezeki di Antv.
serial romantis terbaru Antv. Kesederhanaan Rosni yang mengabdikan diri di panti asuhan dibenci sang ibu yang selalu mementingkan kemewahan. Dan kehadiran Siddharth yang berusaha mengubah hubungan mereka tidak direstui sang ibu. Jamai Raja di Antv. Jadi saksi kebesaran Tuhan. Sungguhnya tidak ada satu makhluk pun yang sanggup menerima murkanya Allah. Pekerjaan yang penuh tantangan. Dan juga mempertahankan cintanya. Kalau nanti Allah memang berkehendak untuk menjodohkan kita, semoga di antara kita nggak ada yang berselingkuh ya. Sayang. Jodoh wasiat Bapak. Di Antv. Dua karakter yang sangat bertolak belakang. Rohaya si gadis tomboy. Si Ayah main bola. Dan Anwar yang kemayu. Lu ikutan main bola sama Rohaya sama temen-temen nih. Saja dia pakai, pasti dia inget Anwar. Rahaye. Sengaja dijodohkan orang tua mereka. Siapa tahu kalau udah dijodohin tuh ya, sifatnya jadi ketuker. Masa kecil-kecil mikir jadi manten? Di Antv. Pesona yang membuatku ingin selalu di dekatmu. Inilah getaran cinta yang mengubah segalanya. Madubala di Antv. Terlahir dari sebuah perkampungan terpencil, sengaja diubah sang ibu menjadi buruk rupa sehingga menjadikannya bagai mutiara di dalam lumpur demi mendapatkan kehidupan lebih baik. Namun di balik kelusuhannya terdapat paras cantik rupawan. Nakusha di Antv. Niat Nadine menyelamatkan dari pengaruh jahat. Bang Rizal sudah terkena pelet dan perindu. Aku nggak akan pernah maafin kamu. Astagfirullahaladzim. Justru membuat identitasnya hampir terbongkar. Apakah kamu sudah punya keputusan untuk pindah kerja di perusahaan Papa? Lo itu udah ngerebut semuanya dari gue. Nadine di Antv. Lu nggak trauma sama orang India lagi, nanti disakitin lagi. Ini satu episode ini gue bahaya nih. Facebookers di Antv. Nah pemirsa, masih seru walaupun sudah mulai gelap nih kita ngobrol dengan Denok dengan perpustakaan kelilingnya. Denok, selama perjalanan kamu yang sangat panjang dan berliku ini dan akan terus lagi ya Denok ya rencananya ya. Kalau perjalanan hidup kamu siapa yang paling mempengaruhi sampai akhirnya kamu punya niat baik untuk membantu meningkatkan minat baca? Cuma Allah. Kelihatannya bercanda tapi jawabannya sangat serius ya, Allah. Gimana siapa? Bang Iwan paling. Bang Iwan. Iwan siapa? Iwan Fals. Kenapa Bang Iwan? Gitu inspirasi? Iya. Kenapa ya? Beliau tuh sosok yang hitungannya penyemangat hidup saya, dari lirik lagu-lagunya sampai terinspirasi apa ya, bisa menjalani seperti ini gitu. Aduh, apa ya, dibilang wah susah lah kalau diungkapin, sebab beliau itu apa ya, merintis dari lagu-lagunya itu kan
nggak sembarangan lirik yang dimasukin, itu kenyataan hidup semua. Jadi jangan kamu sambil goes sambil dengerin lagunya Mbak Iwan. Wow, kita satu kali goes, satu kali sholawat. Oh. Pencitraan seperti ini ya. Aduh, penyemangat itu. Bagi Iwan ya terutama. Tentu orang-orang yang sepanjang perjalanan menolong kamu ya. Iya, dan itu, wah, terima kasih banyak buat teman-teman yang nggak bisa disebutin satu persatunya. Mungkin apa ya, kebaikan kalian nanti dibalasnya dengan kebaikan dan tercatat oleh Yang Maha Kuasa. Kalau catatan sih pasti tidak luput. Kalau catatan pasti tidak luput. Kamu kan tidak sendiri nih, iya. Denok. Ada banyak teman-teman lainnya yang turut menggagas perpustakaan keliling di daerah lain, di pulau lain. Pasti kalian ada titik rendah dari perjalanan kamu yang penuh semangat ini. Kamu pernah mengalami itu nggak? Selama 4 bulan perjalanan, ada kayaknya harus berhenti sampai sini. Ada nggak masa-masa itu? Pasti ada itu. Iya, cuma kan tidak tahu itu waktunya kapan ya. Tapi semangat tetap terus bangun negeri ini buat Indonesia yang jadi Indonesia Raya gitu. Bukan hanya slogan yang hitungannya merdeka, merdeka, merdeka. Kita kan merdeka itu, tapi kalau yang di daerah-daerah merdeka dari mana? Ya itulah, kadang kita kalau ngomongin soal yang begitu-begituan udah nggak masuk lah. Kita jalan aja, jalan terus, walaupun kita nggak lari, berjalan perlahan. Berjalan perlahan. Ya. Apa yang kamu lakukan waktu kamu berada di titik paling rendah itu? Paling apa ya? Cuma bisa berdoa doang sih. Ya mudah-mudahan kan semua yang seluruh yang ada di Indonesia ini atau di Nusantara ini bisa hitungannya membangun kampung halamannya sendiri tanpa mengandalkan orang-orang pemerintah. Ya minimal seperti punya panggilan jiwa buat itu bangun kampung halaman. Jangan mengandalkan lah intinya. Pasti bisa kok, kita pelan-pelan juga. Yang penting itu rukun, kompak, jangan patah semangat. Pasti jalannya pun akan baik kan. Pokoknya kalau niatnya baik, jalannya baik. Jalannya baik. Itu slogan kamu ya. Kamu akhirnya sampai ke Gunung Kidul. Sampai ke Gunung Kidul. Ya ampun, itu sepanjang kamu berjalan sejauh itu dengan begitu banyak orang Indonesia ternyata yang masih baik sama kamu. Ada juga nggak yang sinis atau yang nyinyir? Ada. Ada ya, karena nggak semua orang ya, masih semua baik orang ya. Pasti itu. Itu gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Tapi wah, nggak usah lah ya kalau itu. Tapi kita tanggap dengan tanggap seperti udahlah, itu mah cuma godaan yang gitu. Kayak perempuan itu godaan. Pasti ada yang hitungannya pengen ini itulah, pengen ikut ini, wah ini kayak hambatan. Udahlah, jalan, nggak usah yang aneh-aneh. Tetap kita fokus pada tujuan. Pasti ada ya, tapi kamu menyikapinya dengan santai aja. Santai aja. Jalan aja. Jalan aja. Sesuai dengan misi kamu ya. Hebat sekali semangatnya. Masih semangat dong ya untuk berkeliling. Kapan nih mau mulai berkeliling lagi? Kita bangun kampung halaman dulu di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Nanti baru kalau bisa wilayah Banten, baru kita lanjut goes lagi. Jadi kamu akan keliling di sini dulu, kamu bangun dulu. Ini kampung halaman tercinta kamu. Iya. Baru nanti goes lagi. Baru lanjut goes sampai lagi. mana?
Sampai Lombok. Sampai lah. Lombok cita-citanya. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya. Amin, amin, amin. Untuk teman-teman yang mau bantu kamu, misalnya sumbang buku, itu bisa kemana nih? Bisa ke apa? Menghubungi ke Taman Baca Balai Raja. Taman Baca Balai Raja. Atau ke Rumah Daun. Rumah Daun. Ya. Atau Taman Baca Jagapura. Taman Baca Saung Beji. Ya. Karena kamu bekerja sama dengan Taman Baca itu ya, untuk bisa goes dan berbagi buku dengan mereka yang mau membaca. Wah, semoga sukses. Amin. Denok. Amin. Semoga dilancarkan. Amin. Jangan putus asa. Perjuangannya masih panjang. Inspiratif sekali pembicaraan kita hari ini dengan Denok atau Denny. Denok ya maunya. Bebas. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Pemirsa, jangan lupa saksikan bincang-bincang kita lainnya. Saya Desta Dewi undur diri, sampai jumpa. Sang pengembara tak kunjung lelah dalam perjalanan mencari saudara di mana-mana. Sang pengembara tak kunjung lelah dalam perjalanan mencari saudara di mana-mana. Indonesia Raya, budaya yang kaya takkan ku lupa. Perjalanan indah di tanah tercinta. Hanya doa-doa setiap malam yang bisa ku panjatkan. Lindungi aku dalam setiap perjalanan. Semoga sesuai dengan harapan. Orang kaya akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan dan kemana harta itu dia pergunakan. Ada yang pengen jadi miskin? Termasuk orang kaya. Hilangkanlah kekayaan kami ya, dan jadikanlah kami orang miskin ya. Kagak! Dan yang miskin beneran. Gak bisa saya dipinjemin beras bang. Enggak. Seliter aja deh bang. Enggak. Sekepel bang. Enggak ya enggak. Dikejar rezeki di Antv. Serial romantis terbaru Antv. Kesederhanaan Rosni yang mengabdikan diri di panti asuhan dibenci sang ibu yang selalu mementingkan kemewahan. Dan kehadiran Sidart yang berusaha mengubah hubungan mereka tidak direstui sang ibu. Jamai Raja di Antv. Jadi saksi kebesaran Tuhan. Sungguhnya tidak ada satu makhluk pun yang sanggup menerima murkanya Allah. Pekerjaan yang penuh tantangan. Dan juga mempertahankan cintanya. Kalau nanti Allah memang berkehendak untuk menjodohkan kita, semoga di antara kita nggak ada yang berselingkuh ya. Sayang. Jodoh wasiat Bapak. Di Antv. Dua karakter yang sangat bertolak belakang. Rohaya si gadis tomboy. Si Ayah
Main bola. Dan Anwar yang ke Mayu. Lu ikutan main bola sama Rohaya sama teman-temannya. Saja dia pakai, pasti dia ingat Anwar. Rahaye. Sengaja dijodohkan orang tua mereka. Siapa tahu kalau udah dijodohin tuh ya, sifatnya jadi ketuker. Masa kecil-kecil mikir jadi manten? Di Antv.